Oke, jadi kita balik lagi ya di program ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, kali ini nggak salah ya. Karena tadi sudah di awal ya. Kita sudah terlatih. Betul. Mungkin ada yang baru dengerin. Jadi hari ini kita ngobrol apa balik lagi secara live bareng Kak Patrick dan juga Kak Dena yang sudah hadir di studio kita. Dan kita tadi itu membahas seputar manajemen keuangan ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan kalian baru gabung, kalian bisa dengerin siaran ulangnya besok jam 6 sore hari Selasa akan aku upload di YouTube kita di Disciples Media. Jadi langsung aja subscribe dan juga tonton besok jam 6 sore pasti udah ada. Tungguin aja ya kalau kalian telat. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak telat, kalian baru dengerin, kalian bisa tanya-tanya langsung ke kita nih. Langsung ke website kita di www.ytwr.org atau ke aplikasi kita di Askara Radio Streaming. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita teruskan lagi nih dari sesi kedua ini. Nah, seperti biasa sesi kedua pada umumnya itu biasanya selalu mengerucut ya. Jadi kita ngomongin keuangan itu in general. Ya. Nah, kali ini kita mau mengerucut ke hal-hal yang berbau menabung gitulah, investasi gitu. Nah, ada istilah orang bilang itu menabung itu untuk masa depan. Dan itu benar ya, nggak salah ya, menabung itu untuk masa depan. Nah, atau istilah keuangannya itu ada yang orang bilang juga investasi. Nah, sebenarnya investasi itu apa sih, Kak? Ya, investasi atau menabung untuk masa depan, kalau menurut saya adalah kita menyisihkan beberapa persen dari pendapatan kita ya untuk kita tabungkan yang akan digunakan di masa depan. Seperti itu. Jadi kita sudah persiapkan sejak sedini mungkin untuk anggaran-anggaran atau pengeluaran yang di masa depan akan berguna. Seperti itu. Singkatnya seperti itu ya. Betul. Jadi investasi itu menabung untuk ya itu tadi untuk masa depan ya. Kita udah menyisihkan. Nah, ngomong-ngomong soal investasi lagi nih, di zaman sekarang itu kayaknya banyak platform-platform di mana kita bisa memulai menabung atau mulai investasi untuk masa depan dengan ya aplikasi atau mungkin layanan-layanan dari bank-bank tertentu yang mereka kasih layanan biar lebih gampang itulah lewat aplikasi di handphonenya atau lewat website atau apapun bentuknya, tapi intinya zaman sekarang lebih mudah untuk berinvestasi nih. Iya. Nah, menurut kakak di sini nih, kira-kira investasi apa sih yang cocok untuk anak-anak muda? Zaman sekarang gitu ya? Zaman sekarang. Oke, baik. Jadi memang investasi itu kan sangat penting ya Kak Bias ya. Jadi sebelum kita memilih untuk menentukan lembaga keuangan mana sih yang harus kita pilih, kita kan harus lebih selektif memang. Apalagi akhir-akhir ini banyaknya investasi bodong, ya kan? Betul. Itu, dan juga ada pinjaman-pinjaman yang sangat mudah kita akses, tetapi merugikan kita sebagai peminjam seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus lebih selektif untuk memilih lembaga keuangan yang yang ini cocok nih. Gitu. Nah, kita harus mengetahui seluk-beluknya. Ini milik siapa? Apakah sudah memiliki perizinan? Itu kan penting. Dikelolanya dengan baik atau tidak? Seperti itu. Nah, kalau Kak Bias pernah mendengar kata-kata bahwa atau quote yang mengatakan bahwa helping people to help themselves. Jadi menolong seseorang itu dengan supaya orang itu kita bantu agar memiliki daya. Jadi kita bisa menolong diri kita sendiri. Seperti itu. Hanya kita yang bisa menolong atau membantu diri kita sendiri. Nah, salah satu lembaga keuangan yang paling cocok untuk anak muda saat ini adalah CU Sawiran. Kenapa? Sawiran itu yang pertama memang membantu untuk anggotanya memiliki daya. Gitu. Daya apa? Untuk menabung. Yang tadinya, nabung ini sulit banget deh gitu. Pasti kebanyakan orang juga menabung itu pasti nanti sisa-sisa dari uang yang didapatkan, misalkan yang pertama keinginan dulu pasti gitu, baru kebutuhan, baru nanti menabung kalau ada sisanya. Seringkali nggak ada sisanya kalau kita menabungnya di akhir-akhir gitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga selain itu produk-produknya CU Sawiran sangat banyak sekali, sehingga kita akan dia itu bisa mengakomodir kebutuhan dari lahir hingga lanjut usia. Dari lahir sampai lanjut usia? Itu bisa diakomodir oleh CU Sawiran produk-produknya. Nah, memang kan pengetahuan kita dalam pengelolaan keuangan itu sangat penting, Kak. Maka dari itu
pentingnya kita memilih produk ini yang paling tepat seperti itu. Gitu kan. Dan juga di Sawiran itu karena dia koperasi, makanya sebelum kita bergabung dengan Sawiran harus ada pendidikan dasar bagi anggota. Jadi disitulah kesempatan anggota mengenal CU Sawiran. Dia miliknya siapa, kemudian hak dan kewajibannya sebagai anggota itu apa, itu akan dijelaskan di situ. Dan juga produk-produknya ada apa aja sih gitu. Itu nanti akan dijelaskan di situ. Dan kita juga ada, walaupun kita koperasi, kita ada yang namanya Seria. Seria. Oh, Seria. Iya. Seria itu aplikasi di mobile. Kita bisa ngecek saldo kita berapa. Itu kita jadi bisa monitoring langsung nih. Jangan-jangan kita udah nabung uangnya hilang gitu. Nah, kita kan bisa monitoring langsung di situ karena koperasi, maka dari itu kita juga nggak kalah atau nggak ketinggalan teknologi dengan bank-bank gitu ya. Nah, makanya kita ada yang namanya Seria. Selain Seria itu kita juga bisa menabungkan dari bank, memindahkan untuk dimasukkan ke Sawiran melalui Seria itu tadi. Cuman Seria ini memang dirancang tidak untuk pembayaran via barcode seperti itu. Pay later kita menghindari seperti itu. Nah, itu kan yang mengakibatkan konsumtif dan gaya hidup ya Kak Bias. Seperti itu. Dan juga di Sawiran anggota bisa menjadi pengurus atau pengawas. Di situ kesempatan bagi anggota untuk kita bisa mengelola atau melihat secara langsung bisnisnya seperti apa, sehat atau tidak koperasi ini, seperti itu. Itu kesempatannya ketika anggota bisa mencalonkan diri menjadi pengurus pengawas di Sawiran, seperti itu Kak. Jadi memilihnya itu intinya adalah kita harus lihat latar belakangnya. Apakah dia sudah secara di pemerintah sudah terdaftar atau enggak dan segala macam ya. Itu penting ya, karena ya itu benar. Kayaknya kayak di awal-awal tahun ini lagi rame itu ya, investasi bodong sama pinjol. Bener nggak sih? Kayaknya di sosmed lagi rame itu kan waktu ya awal-awal tahun ini ya kalau nggak salah. Iya. Sampai ada yang kantor satu digerebek. Ada orang yang waktu itu ada pernah dengar nggak sih yang orang bunuh diri gara-gara cicilannya tuh kebanyakan gitu loh di beberapa tempat. Karena itu kan sebagai anak muda kita harus benar-benar selektif nih. Jangan hanya, kalau semua kita mau investasi, jangan hanya tergiur dengan kita lihat bunganya aja yang gede gitu ya. Kita harus benar-benar selektif. Kita lihat dulu ini lembaga keuangannya seperti apa, aman atau enggak. Terus kira-kira masuk akal nggak sih kalau cuma lembaga keuangan ini bisa ngasih bunga sebegini besar, terus regulasinya dia gimana gitu kan. Seharusnya juga kita harus memikirkan itu sebelum kita menentukan kita tuh mau investasi di mana. Iya. Jadi poin-poin tadi harus diperhatikan ya intinya. Nah, kalau ngobrolin soal program investasi keuangan yang mungkin bisa dilakukan di Sawiran nih, kira-kira apa sih yang paling cocok nih kalau buat katakanlah umur 20-an kayak saya gini? Siap. Iya, saya sangat setuju ya Mbak Petri. Ini termasuk buat kameramennya juga nih. Ya, memang investasi yang paling cocok untuk anak muda. Ya, karena tadi sudah saya sebutkan bahwa produknya Sawiran sangat banyak dan juga mengakomodir di siklus hidup dari lahir hingga lansia. Bahkan sampai tutup usia. Karena kan tanpa disadari Kak Bias, pasti kalau tutup usia itu membutuhkan biaya walau sudah tutup usia. Iya sih, pemakaman, kemudian biaya doa bersama sampai 1000 hari kan kalau di Jawa. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya harus kita siapkan. Investasi yang pertama kalau kita saat ini remaja ya, atau kita masih muda, pasti untuk membuka usaha. Seperti yang Kak Bias sampaikan, pengen buka usaha nih, kayak gitu. Kita kan sebelum itu kita harus menyiapkan dana jauh-jauh hari. Usaha yang seperti apa, seperti itu kan. Nah, kalau di Sawiran kita ada yang namanya keanggotaan. Karena yang pertama, keanggotaan ini sebelum kita mengakses layanan keuangan di Sawiran, kita harus menjadi anggota. Nah, itu kemudian kalau kita sudah menjadi anggota, kita membayarkan 650.000 itu untuk tabungan awal. Uang itu nggak akan hangus. Itu sebenarnya uang kita sendiri yang kita titipkan sebagai bukti bahwa kita juga miliknya Sawiran. Kita pemilik Sawiran seperti itu. Kemudian nanti ada yang namanya simpanan wajib setiap bulannya 50.000 minimal. Oh, itu minimal ya? Iya. Nah, nanti dari 650.000 kan akan bertambah setiap bulannya.
tanpa terasa pasti kalau 1 tahun sudah 600.000. 600 tambah 600 kan sudah 1.200.000. Dengan asumsi 50 tadi ya. Iya, bisa betul. lebih kan? Iya, kalau lebih kan tambah bagus. Betul lebih banyak. Iya, lebih banyak. Nah, karena keanggotaan ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu atau maksudnya kalau kita narik kan berarti kita harus keluar anggota. Itu. Oh gitu. Makanya kalau kita memang mau keluar anggota, maka semuanya harus kita tutup tabungannya di Sawiran gitu. Nah, kemudian kebanyakan anggota-anggota di Sawiran menggunakan dana keanggotaan ini untuk dana pensiun. Ketika sudah tidak ada pendapatan, ketika sudah tidak berpenghasilan, itu digunakan untuk dana pensiun. Tapi kalau ketika di luar dugaan ternyata anggota ini tutup usia atau cacat total, itu kan memang juga harus dikeluarkan ya. Nah, itu bisa digunakan untuk kan pasti yang mengurus ahli warisnya. Itu yang bisa saya sampaikan tadi untuk biaya pemakaman dan juga doa bersama. Gitu. Nah, kemudian ada yang namanya intan bulanan. Intan bulanan. Iya, intan bulanan itu sistemnya seperti arisan. Yang tadi disampaikan Mbak Patrick waktu muda itu kan deposito, kita punya deposito yang bisa kita cicil setiap bulan. Nah, itu namanya intan bulanan. Iya. Itu namanya intan bulanan. Intan bulanan. Iya, itu mulai dari 50.000 sampai 1 juta setiap bulannya. Jangka waktunya bisa kita tentukan 2 sampai 4 tahun atau 5 tahun maksimalnya. Nah, memang peruntukannya untuk apa? Bisa untuk kita buka modal usaha tadi 2 tahun lagi. Kita mau buka usaha gitu ya. Terus kemudian untuk biaya pernikahan yang mau menikah. Mbak Patrick tadi. Kemudian bisa untuk kalau pasangan muda berarti bisa untuk biaya persalinan atau biaya pendidikan untuk anaknya. Nah, contohnya nih Mas Bias, kalau misalkan ada anak muda sekarang yang membuka franchise, kan paling gampang usahanya adalah franchise. Nah, tanpa disadari, kalau franchise itu kan biasanya butuh gerobak. Minimal ya. Iya, gerobak. Nah, gerobak itu sebenarnya harus ada nilai ekonomisnya. Berapa tahun lagi kita harus meregenerasi gerobaknya. Atau upgrade gitu ya. Betul. Misalkan gerobaknya 5 juta gitu ya. Kita mau beli lagi 3 atau 4 tahun lagi. Nah, mulai sekarang kan harus kita sisihkan sebenarnya uang itu. Betul. Biar nggak dada ya. Betul. Nah, itu hal kecil untuk menambah modal usaha seperti itu. Terus ada juga yang namanya si pena. Si pena. Si pena itu pendidikan untuk anak. Biaya pendidikan untuk anak yang masuk sekolah. Karena kan kalau masuk sekolah pasti mahal ya. Iya, betul. Sekarang sangat mahal. Pendidikan semakin lama semakin mahal. Gak ada yang turun ya? Gak ada yang turun. Nah, kemudian pasti kalau kita menyiapkannya terlalu mepet itu akan berat ya kan. Makanya kita bisa menyiapkan yang namanya si pena itu jangka waktunya 2 sampai 6 tahun. Kemudian dengan setoran awalnya 500.000 sampai 50 juta. Kalau ada dana lebih kan bisa dimasukkan. Nah, bulanannya bisa 50 sampai 1 juta. 50 sampai 1 juta. Iya, itu nggak kerasa kalau kita setiap bulan nabung 50 kayak bayar SPP kan sebenarnya. Iya sih, nggak kerasa. Nanti waktu si anak ini mau lulus atau mau masuk sekolah bisa diambil seperti itu. Itu tadi yang dana si pena tadi ya. Si pena. Jadi ada beberapa hal atau beberapa istilahnya apa tadi? Beberapa program yang bisa diambil sama anak-anak yang mungkin ya masih muda gitulah ya. Betul sekali. Nah, kalau ngomong-ngomong soal CU Sawiran nih. Nah, CU Sawiran ini tadi kan kita sudah bahas nih CU Sawiran tadi kita kalau investasi harus memperhatikan kayak perizinan segala macam. Nah, kalau CU Sawiran sendiri sudah ada berapa lama sih, Kak? Sejauh ini ada di berapa kota gitu. Mungkin yang dengerin ini kan bisa jadi ada dari banyak tempat. Betul sekali. Iya. Kebetulan sekali tanggal 9 bulan 9 2022 ini CU Sawiran berusia 33 tahun. 33. Kami baru saja berulang tahun tanggal 9 kemarin. Tanggal 9. Wah, masih baru banget ya. 33. 33 tahun. Jadi lebih tua Sawiran daripada saya sebenarnya. Iya. Kakak beradik saya sama Sawiran. Ya, untuk CU Sawiran ini sebenarnya kita sudah ada 12 kantor cabang, mulai dari Ngadisari Bromo. Daerah Bromo. Kemudian turun kita ke Tosari, kita ada di Nongko Jajar juga. Kemudian turun lagi kita ke Lawang. Nah, dari Lawang baru kalau yang di wilayah Malang Raya itu kita ada 4 kantor cabang, Batu, Dinoyo, Blimbing, dan Sawo Jajar. Nah, untuk yang wilayah agak ke mana ya?
Kalau Kepanjen ini kita bilangnya apa? Selatan, Barat, timur, selatan ya. Ya, selatan. Saya agak susah itu selatan timurnya. Ya, kalau untuk yang wilayah selatan kita ada kantor di Kepanjen, Belingi, dan Blitar. Oh, berarti sampai ke Blitar ya? Iya. Mulai dari Pucuk Bromo, turun Tosari. Tosari itu mana? Pasuruan, Probolinggo ya? Iya. Turun sampai ke Lawang sampai kita ke selatan. Iya. Berarti jadi kita harapkan selatan. Dengan kantor cabang kita yang lumayan ini, kita bisa merangkul lebih banyak anggota dan kita bisa menyalurkan jiwa-jiwa sawiran yang mendidik ini ke lebih banyak masyarakat. Ya, jadi emang kalau milih itu yang kayak sawiran nih, jadi udah kantornya udah ada jelas. Betul. Jangan milik sampai sendiri. Iya. Semua kantor kita sudah milik sendiri. Oh gitu ya? Iya. Wah, itu lebih bagus. Jadi kita tidak akan pindah kemana-mana. Oke, tempatnya udah pasti situ ya. Sudah pasti di situ. Jaminan nih buat mungkin nasabah dan nasabah yang mendengarkan juga nih. Betul. Oke, nah terus tadi aku tertarik soal info yang tadi mulai dari bayi. Nah kalau mulai dari bayi ini maksudnya gimana sih Kak? Mulai dari lahir sampai meninggal. Kalau mulai yang lahir ini gimana maksudnya? Iya, kalau mulai lahir kita sebenarnya ada yang namanya si pena tadi. Oh, yang si pena tadi. Nah, si pena kan dia baru lahir. Cuman memang kalau di sawiran baru bisa dibukakan ketika anak usia 1 tahun. Oh. Baru bisa dibukakan yang namanya si pena. Nah, kan kalau baru lahir masuk ke TK itu berapa? 4 sampai 5 tahun ya, Mbak Peri? 4. Nah, 4 tahun itu kita bisa buka nih yang namanya si pena seperti itu untuk masuk ke TK. Ya. Nah, kalau misalkan untuk sehari-hari kita sebenarnya ada juga yang namanya sibuhar. Nah, kalau anggota kalau anggota kan pasti ada yang namanya sibuhar, satu paket itu, keanggotaan dan juga sibuhar. Sibuhar itu untuk tabungan harian. Kita bisa tarik sewaktu-waktu. Kalau ada dana lebih kita taruh di situ. Kalau kita butuh buat beli susu, buat beli pampers misalkan itu kita bisa ngambil dari situ juga. Itu. Nah, kemudian kalau untuk kita ada dana lebih, kita juga bisa masukkan ke yang namanya cemerlang. Cemerlang. Iya, kalau intan tadi kan kita jangka waktunya 2 sampai 5 tahun. Iya. Panjang. Kalau yang pendek itu yang namanya cemerlang. Itu ada 1 bulan, 3, 6 dan juga 12 bulan. Oh, berarti range deposito 1 tahun jangka waktu pendek. Betul. Oh, itu cemerlang. Iya, cemerlang namanya. Oke. Jadi banyak ya program yang bisa diambil ya di CU. Iya, CU Sawiran. Nanti kalau ketika si anak ini tadi sudah sekolah, itu bisa buka yang namanya si siswa. Oh, berarti atas nama anak itu sendiri ya? Betul sekali. Ya, hanya menabungnya 2.000 saja. Setiap setor 2.000 sudah bisa. Minimal 2.000. Oh ya, jadi buat anak-anak sekolah udah bisa ya? Itu usia SD? Iya, sudah bisa dibukakan sendiri. Jadi sekalian kita bisa mengajarkan untuk anak-anak kita, atau mungkin kita yang belum punya anak, kita mengajarkan ponakan-ponakan kita betul, belajar menabung sedini mungkin. Iya, dari kecil. Nah, memang kalau pengalaman pribadi ya Kak Bias, karena saya belum memiliki momongan, tapi saya sudah menyiapkan tabungan untuk pendidikan anak. Oke. Nah, karena kan nggak tahu ini 5 atau 10 tahun ke depan biayanya berapa kan kita nggak akan pernah tahu. Seandainya itu tidak akan terpakai untuk biaya pendidikan anak, berarti kan bisa buat biaya renovasi rumah misalkan, seperti itu, atau untuk mengembangkan usaha seperti itu. Karena memang yang saya katakan tadi, menabung itu harus dipaksa. Ya kan, kalau nggak dipaksa nanti nggak nabung-nabung. Betul, uang kita nggak akan berkembang. Iya, betul. Jadi kalau itu tadi yang ada yang layanan namanya sibuhar tadi, itu kayak untuk sehari-hari ya. Betul. Sehari-hari yang mungkin ya kebutuhan sehari-hari lah ya, kalau misalkan kita butuh kita bisa ambil sewaktu-waktu. Iya. Nah, kalau misalkan gini nih skemanya, misalkan aku mau beli rumah nih kayak mungkin 5 tahun lagi gitu. Nah, itu kalau di Sawiran kira-kira program yang mana nih yang paling cocok kalau untuk itu? Yang paling cocok, kita lihat dulu situasi saat ini. Oke. Kalau kita memiliki dana lebih, minimal 500.000 atau lebih, itu kita bisa tabungkan ke namanya intan di muka. Kalau tadi kan ada intan bulanan. Oh, oke. Nah, intan di muka itu atau cemerlang nggak apa-apa. Itu kita poskan uangnya di intan bulanan atau intan di muka atau cemerlang. Nah, kalau kita masih belum ada uang lebih dari 500.000, kita adalah kemampuan bayar misalkan 200.000 setiap bulan bisa kita sisihkan. Itu bisa kita masukkan ke intan bulanan itu tadi. Jadi pentingnya pengetahuan untuk
pengambilan keputusan dalam literasi keuangan ini sangat penting, Kak. Ya. Jadi kalau kita sebenarnya kan produknya hanya itu saja, ya kan. Tapi kalau kita tahu ilmunya, sebenarnya dimasukin ke sini bisa nih. Kan kita yang bisa ngatur jangka waktunya, nominalnya juga kita bisa ngatur kan. Gitu. Betul. Nah, intan bulanan sangat cocok. Sampai 5 tahun kan tadi Kak Bias butuhnya kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada DP-nya, ya kan. Waduh, tapi kekurangannya gimana ya gitu. Kita juga mengakomodir pinjaman. Itu kan tadi kan yang saya sebutkan adalah simpanan. Ya, simpanan terus ya. Pinjaman juga ada ya? Ada. Nah, kita memang untuk anak muda yang sudah memiliki usaha, itu juga kita bisa mengakses namanya pinjaman usaha mandiri. Nah, itu memang khusus untuk anak muda atau anggota yang memiliki usaha untuk dikembangkan lebih. Misalkan butuh, ya itu tadi kita nggak ada persiapan untuk meregenerasi fasilitas yang kita gunakan untuk usaha. Nah, itu kita bisa pakai pinjaman usaha mandiri. Terus kemudian ketika kita pengen beli mobil misalnya atau beli rumah, tapi jangka waktunya pendek aja, itu ada yang namanya pinjaman investasi dan konsumtif. Kita sampai 250 juta. Itu maksimal ya? Kalau untuk pinjaman PPTR jangka waktunya bisa sampai 15 tahun bahkan kalau di kita. Iya, ada khusus. Nah, kemudian tadi kan ada juga Kak Bias, ada anggota, kemudian kita kan nggak bisa ngambil nih. Kalau misalnya kita ambil, kita harus keluar anggota. Bagaimana dengan itu, ya kan? Kita ada yang namanya pinjaman smart. Ini pinjaman yang sangat laris manis ya, Mbak Fitri. Gitu. Banyak peminatnya. Produk yang paling laris manis. Betul. Nah, karena kenapa? Karena bunganya sangat murah sekali dan juga sesuai dengan simpanan kita, butuhnya mendesak misalkan. Ya, simpanan keanggotaan kita berapa? Itu bisa kita jaminkan untuk pinjaman smart ini tadi. Nah, jadi kan misalnya butuhnya butuh buat tambahan modal usaha, muter omset kita misalkan kurang, butuh dana, kita bisa akses pinjaman smart itu, kemudian bisa langsung cair hari itu juga. Langsung hari itu juga? Tanpa survei. Jadi kalau orang mikir ya, mungkin ada beberapa orang yang mikir, aku punya tabungan, tapi aku ada keperluan, tak ambil aja tabungannya gitu ya. Sebenarnya kalau seumpama kita berpikirnya seperti itu, saat nanti kebutuhan kita tercukupi, kita jadi nggak punya pegangan nih, gitu loh. Iya sih. Tapi kalau seumpama kita punya, jadi Smart ini adalah salah satu programnya Sawiran juga yang untuk mengajari anggota untuk bisa berdaya guna. Jadi kita bisa mengembangkan kemampuan kita dari apa yang kita miliki sendiri gitu loh. Jadi di awal kita nabung, kemudian dari tabungan ini bisa untuk mengakomodir keperluan kita lewat pinjaman smart ini. Tapi saat pinjaman smart ini berjalan dan pinjaman ini sudah selesai, tabungan kita ini masih tetap ada gitu loh. Jadi kebutuhan kita tercukupi, tapi masa depan kita juga tetap aman karena tabungan kita masih ada. Jadi itu fungsinya ya. Smart. Dan itu salah satu produk yang dibilang tadi paling laris ya. Paling laris manis Tanjung Kimpul. Paling laris manis. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan mau jadi anggota ataupun mau kayak mengajukan pinjaman segala macam, itu syarat apa sih yang kita butuhin? Ya, kalau untuk syaratnya seperti biasa, kita akan fotokopi KTP. Kalau semua sudah menikah berarti fotokopi KTP suami istri, KK, dan surat nikah. Selain itu kalau seumpama memang pengajuan pinjamannya dengan jaminan yang sebenarnya saya infokan dulu, untuk jaminan yang bisa kita terima itu kan BPKB dan SHM. Jadi kalau seumpama untuk pengajuan pinjaman dengan tambahan jaminan, berarti jangan lupa untuk difotokopi jaminannya juga seperti BPKB, STNK, SHM, dan PBB-nya. Jangan lupa juga kita kopikan biasanya rekening 3 bulan ya. Terakhir. Rekening 3 bulan terakhir, betul, supaya kita bisa analisa juga nih, kira-kira supaya pinjaman yang kita berikan nanti benar-benar tepat guna untuk anggota. Begitu. Jadi syaratnya bisa dibilang nggak terlalu ribet lah ya. Itu dalam sehari kayaknya bisa disiapin semua kan. Betul. Gitu. No ribet-ribet kan. Betul. Karena memang biasa kalau orang pinjam duit ya karena mungkin dalam tanda kutip kepepet lah ya. Kalau misalkan ribet ya juga males akhirnya. Iya, betul sekali.
Oke, kalau gitu Kak Patrick dan juga Kak Dena, terima kasih ya buat waktunya ya. Kali ini kita sudah berbincang banyak tadi dari awal tadi jam 9 sesi pertama kita bahas soal masalah keuangan yang secara general nih, gimana menabung, masalah apa yang terjadi ya, gimana kita harus menabung, dan kita sudah mengerucut soal dari sawiran juga ya, investasi dan produk-produk yang bisa kita gunakan. Nah, tapi sebelum kita menutup nih, aku lupa baca ada yang ngomong di chatbox kita. Ada dua nih, ada Devan dan Deon. Devan dia bilang gini, ngatur uang itu penting dilakukan sejak dini. Iya betul, tapi jangan lupa anak muda juga nggak boleh mengabaikan untuk mengatur gaya hidup. Karena makin kesini banyak anak muda yang kena darah tinggi, kolesterol, lemak, dan lain-lain. Betul. Karena dengan penyakit itu otomatis pengeluaran kita kan akan lebih besar lagi karena untuk pengobatan, rumah sakit, bla bla bla, asuransi dan sebagainya. Kan bisa dibilang sakit itu mahal ya. Mau nggak mau makan obat. Apalagi sekarang, kalau dulu ya orang kena sakit jantung itu di usia 50-60 ke atas gitu. Itu udah wajar kan. Tapi kalau sekarang 30 aja itu sudah banyak. Iya, dari gaya hidup ya. Betul, gaya hidup. Banyak lah gaya hidup ya, kurang olahraga, makanannya ngawur, suka begadang dan segala macam. Itu mungkin kita bisa bahas di lain waktu lah ya. Tapi intinya gaya hidup juga harus diatur ya, selain ngatur duit. Karena sehat juga penting. Betul. Oke, nah satu lagi dari Deon nih. Pengen investasi tapi ujungnya takut nggak bisa menikmati hidup. Nah akhirnya kudet. Nah, pingin nambah income, bisa ya kayak pinjam modal usaha dari CU Sawiran. Tadi udah dijelasin ya, untuk modal usaha bisa banget ya. Bisa banget. Jadi untuk Deon kalau misalkan pingin cari modal usaha, langsung aja datang ke kantor CU Sawiran terdekat ya. Betul, langsung aja datang ke kantor CU Sawiran terdekat. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sambil kita arahin produk mana sih yang paling cocok buat kamu. Ini mungkin kita ngobrol di sini kan in general, nggak bisa kita langsung semua gitu ya. Jadi kalau ingin info lebih lengkap, silakan langsung cari CU Sawiran terdekat. Oke. Kalau di Batu ada di dekat kantor sini ya. Iya. Tinggal naik motor lah ya. Kalau jalan ya sekitar nggak apa-apa, biar tambah sehat. Betul, gaya hidup tadi ya. Butuh olahraga. Iya, biar tambah sehat. Iya. Nggak terlalu jauh memang, nggak ada 1 kilo kok dari sini jaraknya. Oke, kalau gitu Kak Patrick dan juga Kak Dena, terima kasih buat waktunya sekali lagi. Dan sampai jumpa di perjumpaan berikutnya ya. Mungkin ini yang pertama, tapi semoga nggak yang terakhir lah. Amin. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol soal hal yang lain, atau mungkin ada topik yang lain yang kita bisa bahas bareng di ngobrol apa kali ini. Oke, jadi teman-teman terima kasih. Ngobrol apa sudah selesai ngobrol ya kita sama Kak Dena sama Kak Patrick pada hari ini. Jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan atau pengen lihat versi visualnya, ada Kak Dena dan Kak Patrick di sini, langsung aja besok datang ke channel kita di Disa Plus Media. Di sana akan aku upload besok dari Selasa jam 6 sore untuk sesi yang pertama, dan sesi kedua hari Selasa depannya jam 6 sore juga tentu saja. Dan kalau begitu, sampai jumpa di episode Ngobrol Apa 2 minggu lagi. Dah.